Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak di TV Malang Official. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, orang-orang cerdas menghindari memposting beberapa hal di media sosial. Sosial media atau media sosial ini bukan hanya sekedar sarana atau alat untuk mencari informasi, tetapi ternyata sosial media ini juga sebagai wadah bagi kita, bagi orang-orang untuk mengekspresikan segala sesuatunya, baik itu mengekspresikan dirinya, mengekspresikan perasaannya. Bahkan banyak di antara kita yang rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memantau, melihat, mantengin yang namanya media sosial kita. Ada yang rela mengunggah banyak hal, bahkan menceritakan ribuan, ratusan ribu hal, ribuan, ratusan ribu permasalahan di sosial media. Banyak di antara kita yang tidak memperdulikan banyak hal sebenarnya yang pantang atau kurang baik jika kita bagikan di media sosial. Meskipun sosial media ini adalah wadah di mana segala keingintahuan bisa dituntaskan, tetapi kita tetap harus memperhatikan beberapa aspek, beberapa hal agar image kita tetap terjaga dan menghindarkan diri kita dari masalah dengan orang-orang lain. Nah, saudaraku, orang-orang cerdas pasti akan menghindari atau pantang mengumbar ke media sosial hal-hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah rencana ke depan. Setiap dari kita, setiap manusia pasti punya rencana, atau minimal adalah angan-angan, impian terhadap hal yang akan dilakukan di masa yang akan datang ataupun di kemudian hari. Kita juga pasti seperti itu. Kita pasti punya rencana, kita pasti punya angan-angan, kita pasti punya keinginan apa yang akan kita lakukan. Sebuah hal yang wajar apabila kita ingin membagikan rencana kita ke depan di media sosial untuk membuktikan kepada orang lain bahwa kita hidup ini tidak hanya asal hidup saja. Agar orang lain tahu bahwa kita punya planning, punya rencana yang tertata untuk ke depan. Namun, kita juga harus ingat bahwa tanggapan dari orang lain tidak sama, tidak harus sama dengan apa yang kita bayangkan. Kita ingin membuktikan kepada orang lain bahwa kita punya planning, kita punya rencana besar. Tapi orang lain akan menanggapinya lain. Dengan melihat planning kita, dengan melihat rencana kita, dengan melihat
keinginan kita, belum tentu orang lain ini akan termotivasi, atau setidaknya mereka mendukung kita. Namanya ini kehidupan, apalagi ini kehidupan di media sosial. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan oleh orang lain. Terkadang komentar-komentar yang kita dapatkan, tanggapan-tanggapan yang kita temui di media sosial, tidak selalu sama dengan yang kita rencanakan. Begitu juga dengan rencana-rencana kita tadi. Bisa jadi rencana tersebut tidak bisa terlaksana. Bisa jadi rencana tersebut tidak bisa kita kerjakan dengan maksimal. Ketika itu kita sudah upload, ketika itu kita sudah posting di media sosial. Dan ketika kita gagal menjalankan rencana kita, maka jangan kaget ketika banyak orang yang mencela kita. Banyak orang yang menghujat kita, meskipun juga banyak orang-orang yang menghibur kita. Karena kita telah gagal, karena kita tidak berhasil menjalankan rencana yang telah kita buat sendiri. Jadi apabila kita ingin kita tidak dihujat oleh orang lain, maka lebih baik kalau ada rencana, kalau ada angan-angan, kalau ada cita-cita, ada keinginan, tidak serta-merta kita upload, kita posting di sosial media kita. Yang kedua, orang cerdas tidak akan memposting masalah yang dia hadapi. Ketika kita mendapatkan masalah, entah itu dengan pasangan, dengan sahabat, pasti ada rasa geram di dalam hati kita dan ingin segera kita menuliskan cerita-cerita kita, baik itu di status media sosial atau membuat konten-konten YouTube. Tujuan kita apa? Agar orang lain tahu, agar semua orang tahu bahwa si A bukanlah orang yang baik, dan kita merasa lebih benar daripada si A tersebut. Namun sebenarnya, apabila kita dengan mudah sedikit-sedikit mengunggah masalah kita di sosial media, sebenarnya tidak pernah menghasilkan apa-apa. Sebenarnya tidak akan pernah mendapatkan solusi, tidak akan pernah mendapatkan jalan keluar. Justru orang lain akan merasa tidak nyaman dengan postingan-postingan kita. Bahkan kita akan menjadi bahan gosip, kita menjadi bahan omongan, kita akan menjadi bahan candaan oleh orang lain. Jadi ketika hal yang sepele saja, tetapi ketika hal itu melibatkan banyak orang, maka akan menjadi banyak sudut pandang di dalam melihat permasalahan kita tersebut. Dengan demikian, bukannya masalah kita itu menjadi selesai, tidak. Masalah kita malah tidak kunjung selesai. Kenapa? Karena banyak sekali sudut pandang yang bermain di situ. Banyak sekali hal-hal yang pendapat dari orang-orang yang belum tentu tahu permasalahan apa sebenarnya yang kita hadapi. Untuk itu, ketika kita ingin mempost permasalahan-permasalahan kita di media sosial, kita harus berpikir lebih banyak, ya, berpikir 1000 kali, mempertimbangkan dampak yang akan kita dapatkan. Ingat, dengan memposting masalah kita di sosial media, kita tidak pernah mendapatkan
Yang ketiga, orang-orang cerdas senantiasa menghindari memposting informasi pribadi mereka. Jadi informasi pribadi ini pantang diposting di media sosial, pantang dibagikan di sosial media, terutama KTP ataupun kartu lain yang mengandung nomor NIK. Karena apa? Apabila hal ini nanti dilihat oleh orang-orang yang salah, identitas kita bisa digunakan untuk berbagai hal yang buruk. Misalnya untuk digunakan mengajukan pinjol, melakukan penipuan, untuk mengajukan kredit ke sana kemari. Yang ini tentu saja hanya akan merugikan diri kita sendiri. Maka sebisa mungkin jangan pernah menunjukkan identitas kita, kartu identitas kita di sosial media ataupun kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Karena yang terjadi kita hanya akan rugi sendiri. Yang keempat, orang cerdas tidak akan pernah membagikan, memposting, membicarakan aib orang lain. Jadi kita sebenarnya tidak boleh menyebarkan aib orang lain. Jadi sebisa mungkin kita tutup aib orang lain, seolah-olah kita menutup aib kita sendiri. Lagi pula tidak ada gunanya juga ketika kita mengumbar aib orang lain di media sosial. Namun, bagi orang yang kita sebar aibnya, bisa saja ini akan mendapatkan banyak dampak. Mulai menjadi bahan pergunjingan, dijauhi banyak orang. Bahkan sampai orang yang kita gunjingkan tadi, orang yang kita sebar aibnya tadi, mengucilkan dirinya karena mereka merasa malu dengan orang lain. Karena apa? Karena aibnya telah kita sebarkan. Jadi jagalah sentuhan jari-jari kita yang lincah ini agar tidak menjadi masalah yang akan merambah kemana-mana. Yang kelima, orang cerdas tidak akan pernah memposting pendapatannya di sosial media. Ketika saat ini banyak sekali orang-orang yang memamerkan berapa pendapatannya dan aset yang dimilikinya diposting di media sosial. Kita tidak tahu tujuannya apa. Padahal sebenarnya orang lain tidak ada yang peduli juga ketika kita mau memiliki pendapatan sekian dan sekian, memiliki harta sekian dan sekian. Tidak ada. Orang-orang justru akan menganggap kita sombong atau bahkan sebagian kecil ada yang iri, ingin berada di posisi kita. Kita harus ingat bahwa sombong bukan hal yang baik. Kita harus hati-hati dengan kita mengumbar berapa banyak pendapatan kita di sosial media atau di media sosial, baik itu melalui IG, melalui YouTube, melalui Facebook, dan sebagainya. Ini akan menjadikan sebuah permasalahan bagi kita. Karena tidak ada untungnya ketika kita memposting pendapatan kita di sosial media. Justru ketika kita mengumbar berapa banyak pendapatan kita, maka beberapa orang akan tahu, akan memanfaatkan kita, atau berniat buruk karena mengetahui jumlah uang kita yang banyak. Seberapa besar pendapatan kita, jangan pernah sombong. Karena semua itu hanya titipan.
Suatu saat nanti jika Tuhan berkehendak mengambil, maka habislah kita. Jadi semua itu hanya titipan. Kita harus tekankan itu. Nah saudaraku, kalau kita mau bersyukur, boleh saja dengan banyak sedekah, ya, dengan membantu orang yang susah, mendirikan taman-taman pendidikan dan lain-lain, ya. Dan juga banyak sekali cara-cara yang tidak melulu harus di-up di media sosial atau ke sosial media. Jadi saudaraku, meskipun media sosial bisa diakses dengan begitu mudah, efek dan dampaknya pun sangat besar apabila kita tidak bijaksana di dalam meng-up atau memposting tentang hal-hal yang sebenarnya tidak harus kita posting. Jadi media sosial tidak hanya akan menjadi sumber informasi, tapi jika dilakukan dengan kurang bijak, maka akan menambah masalah yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, mari kita bijak di dalam bermedia sosial. Baiklah saudaraku, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.